Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Nasdatul Bramasta, biasa dipanggil Dante. Aku dari Universitas Wijaya Surabaya. Aku mahasiswa Teknik Informatika dengan NPM 211202119. Jadi yang aku mau bahas kali ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan sistem di suatu organisasi atau perusahaan atau kelompok mungkin. Nah, kalian udah pasti tahu ya kalau misalnya sebuah perusahaan itu pasti punya banyak banget nih kumpulan-kumpulan data yang mereka kelola dan pastinya berhubungan dengan perusahaan mereka agar dapat ngebantu proses berkembangnya perusahaan mereka. Tapi kalian pernah kepikiran nggak nih gimana sebuah organisasi atau perusahaan itu tuh mengelola mengorganisir data-data yang banyak itu agar dapat tersusun dan terkelola dengan baik, dengan aman, nggak semerawut gitu, nggak amburadul gitu. Ternyata ada sebuah sistem nih yang mengatur itu semua, mengatur tata kelolanya, tata laksananya gimana agar lebih terstruktur. Nah, itu tuh dinamakan dengan sistem informasi. Dan dalam sebuah perusahaan ada banyak sekali sistem informasi. Salah satunya yang paling penting adalah sistem informasi manajemen. Maksud aku sistem informasi sumber daya manusia, Human Resource Information System, biasa disingkat dengan HRIS. Nah, yang aku mau bahas kali ini adalah tentang HRIS ini. Jadi HRIS ini apa, definisinya apa, terus tuh penerapannya gimana, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Untuk yang pertama yang mau aku bahas adalah tentang definisi dari HRIS ini sendiri. Jadi Human Resource Information System sendiri adalah sebuah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan decision support system dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Nah, menurut yang aku baca ini, jadi ternyata sebuah HRIS itu adalah software atau aplikasi yang digunakan oleh perusahaannya yang menyimpan data-data informasi yang sangat berguna untuk membantu pihak manajemen dari perusahaan ini dalam mengelola karyawan-karyawannya. Dalam hal apa? Dalam hal kayak mungkin penggajian karyawan, pensiun, kehadiran dan lain-lain. Dan lain-lain maksud aku, oke? Tentunya hal ini pasti sangat ngebantu si pihak manajemen dari sumber daya manusianya ya, karena ternyata HRIS ini dapat dijalankan secara online. Jadi ngebantu banget nih si supervisor atau manajer dari sumber daya manusia itu dalam menjalankan tugasnya dimanapun mereka berada dan kapanpun dibutuhkan gitu sih. Lalu selanjutnya ada subsistem atau modul-modul apa aja sih yang ada di dalam HRIS ini, yang ada di dalam Human Resource Information System agar dapat membantu berjalannya si Human Resource ini. Yang diperlukan itu ada model-model apa aja, modul maksudnya. Nah, model HRIS ini dapat dilihat secara input, proses, dan output. Nah, untuk input sendiri itu terdiri ada 3 subsistem. Yang pertama ada subsistem SIA atau sistem informasi akuntansi. Yang kedua ada subsistem penelitian sumber daya manusia. Dan yang ketiga ada subsistem intelijen sumber daya manusia. Kita akan bahas lebih lanjut satu persatu. Untuk yang pertama, yaitu subsistem SIA, sistem informasi akuntansi. Di sini subsistem SIA menyediakan data akuntansi bagi HRIS sehingga nanti database dari HRIS ini berisi tentang gambaran-gambaran yang lengkap tentang sumber daya personil baik keuangan maupun non keuangan. Jadi yang kedua adalah subsistem penelitian sumber daya manusia. Subsistem ini berfungsi untuk mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus. Misalnya kayak penelitian succession study, ada juga analisis dan evaluasi jabatan atau job analysis and evaluation, dan yang ketiga ada penelitian keluhan atau grievance studies. Nah, jadi subsistem penelitian sumber daya manusia ini untuk mengumpulkan data-data proyek penelitian dari perusahaannya tentang kepegawaian mereka. Mungkin biasanya kayak survei-survey gitu nggak sih? Ya. Yang ketiga dan terakhir dari subsistem input yaitu subsistem intelijen sumber daya manusia. Ini nih yang sangat banyak banget jenis data-datanya. Subsistem ini berfungsi mengumpulkan data yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari lingkungan perusahaan. Misalnya kayak banyak sekali, ada sekitar 6 intelijen. Yang pertama ada intelijen pemerintah, yaitu di mana intelijen ini tuh menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk ngebantu
perusahaan dalam mengikuti berbagai peraturan tenaga kerjaan. Oh, jadi ini tuh intelijen yang menyediakan informasi dari peraturan-peraturan yang mengingat perusahaan dari pemerintah gitu loh. Jadi nanti peraturan tenaga kerja itu gimana yang bakal mengatur si perusahaan ini itu tuh disimpan datanya di intelijen pemerintah. Yang kedua ada intelijen pemasok atau supplier, di mana data yang dicakup adalah data perusahaan seperti perusahaan asuransi yang dimana memberikan tunjangan pegawai. Juga ada lembaga penempatan lulusan universitas serta agen tenaga kerja yang berfungsi sebagai sumber pegawai baru. Nah, jadi di intelijen supplier atau pemasok ini tuh memberikan data-data tentang supplier tenaga kerja, kayak perusahaan asuransi tadi contohnya, itu tuh pasti nanti bakal ngasih kepada tenaga kerja mereka tentang asuransi kesehatan, mungkin asuransi tenaga kerja dan berbagai asuransi lainnya. Dan juga ada informasi mengenai lulusan universitas yang nanti bakal dipakai mungkin pada saat perekrutan pegawai baru. Yang ketiga ada intelijen serikat pekerja, di mana intelijen ini memberikan data dan informasi yang digunakan dalam mengatur kontrak kerja antara serikat pekerja dan perusahaan. Lalu yang keempat ada intelijen masyarakat global, di mana intelijen ini menyediakan informasi yang menjelaskan sumber daya lokal seperti perumahan, pendidikan, dan rekreasi. Informasi ini digunakan untuk merekrut pegawai dalam skala lokal, nasional, dan internasional. Lalu yang kelima ada intelijen masyarakat keuangan, yaitu masyarakat keuangan memberikan data dan informasi mengenai ekonomi yang digunakan dalam perencanaan personil. Oh, tentang ekonomi dari karyawan-karyawannya gitu, data-data kayak gitu disimpan di sini. Dan yang terakhir adalah intelijen pesaing. Nah, kalian udah pasti tahu dong, dalam industri yang memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus itu sering terjadi perpindahan pegawai antar perusahaan. Nah, kalian tahu nggak kenapa sih kok bisa sering terjadi perpindahan ini? Karena ternyata beberapa perusahaan itu memandang pesaing mereka sebagai sumber daya pegawai baru yang baik, dan juga mereka sering mengumpulkan informasi mengenai praktik personalia antar perusahaan itu. Nah, dari hal yang aku jelaskan barusan itu tuh bisa digambarkan kayak mungkin antara perusahaan A dan perusahaan B, mereka tuh sama-sama melirik pegawai dari antar perusahaan itu. Kayak mungkin si perusahaan A menginginkan pegawai dari perusahaan B karena ternyata mereka mengumpulkan informasi dari pegawai perusahaan B kalau pegawai perusahaan B ini memiliki keahlian dan kemampuan yang lebih baik. Lalu dari semua model yang aku sebutkan tadi, dimasukkanlah data-data yang banyak itu ke dalam sebuah database yang sudah diatur dan dirancang sedemikian rupa oleh perusahaan dan dijadikan sebagai sumber data bagi HRIS atau Human Resource Information System. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang modul-modul apa aja yang ada di input HRIS. Nah, sekarang kita mau bahas tentang subsistem apa aja yang ada di output Human Resource Information System. Yang pertama yaitu subsistem perencanaan kerja, di mana informasi yang dibutuhkan oleh manajer atas untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek atau jangka panjang. Biasanya informasi ini meliputi informasi untuk analisis perputaran tenaga kerja atau turnover, dan juga anggaran biaya tenaga kerja, dan juga perencanaan tenaga kerja itu sendiri. Lalu yang kedua ada subsistem perekrutan, merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun internal. Informasi-informasi ini diantaranya adalah informasi pasar tenaga kerja, penjadwalan wawancara, perekrutan, dan analisis rekrutmen. Yang ketiga ada subsistem manajemen angkatan kerja, di mana informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. Misalnya kayak informasi pelatihan, penilaian dan evaluasi kerja, evaluasi keahlian, karir, relokasi jabatan, suksesi, dan kedisiplinan. Yang keempat ada subsistem tunjangan, merupakan informasi tentang penggajian dan kompensasinya yang meliputi kehadiran kerja karyawan dan jam kerjanya itu juga berapa, lalu perhitungan gaji dan bonus, serta analisis kompensasi dan perencanaan kompensasi ke depannya. Lalu yang kelima ada subsistem benefit, meliputi benefit yang diterima oleh karyawan nantinya. Benefit sendiri itu berbeda ya dengan kompensasi, karena kalau kompensasi itu lebih ke inisiatif yang dihubungkan dengan kinerja karyawan ya, sementara benefit lebih ke manfaat tambahan yang diterima karyawan seperti dana pensiun. Lalu yang terakhir ada subsistem pelapor lingkungan. Informasi-informasi ini menyediakan informasi yang berhubungan dengan keluhan-keluhan dari karyawannya, seperti mungkin ada kecelakaan saat jam kerja, atau mungkin kesehatan karyawan dan lingkungan kerjanya gitu sih. Oke, jadi itu adalah modul-modul dari sistem Human Resource Information yang nantinya akan
sangat membantu dari proses bekerjanya si sistem sumber daya manusia ini. Jadi dari model-model itu data-data dikumpulkan di situ, dimasukkan ke database, lalu dari database ini si sistem sumber daya manusia mengelola data-data itu sehingga membantu kerja dari supervisor itu sendiri. Oke, selanjutnya mau aku bahas adalah tentang bagaimana sih penerapan Human Resource Information System ini dalam sebuah perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah organisasi, perkumpulan atau perusahaan itu sedari dulu sangatlah membutuhkan manusia, sumber daya manusia. Bagaimana sebuah perusahaan atau bisnis dapat berjalan tanpa adanya manusia? Bahkan pada nyatanya sebuah bisnis itu ada karena adanya manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk diperhatikan bagi pengelola pelaku bisnis untuk memperhatikan sumber daya manusianya, pegawainya. Mereka harus memperhatikan sumber daya manusianya agar dapat mengelola perusahaannya dengan baik. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya, divisi dari sumber daya manusia ini diharuskan mengelola berbagai data penting tentang karyawannya. Sehingga data-data ini nantinya dapat menjadi dasar pertimbangan dalam analisa untuk bisa menentukan langkah-langkah apa yang tepat ke depannya bagi pengelolaan sumber daya manusianya itu. Nah, seiring berjalannya waktu muncullah si Human Resource Information System ini, sehingga memudahkan si supervisor atau manajemen dari human resource ini dalam mengelola karyawannya. Pengelolaan apa aja yang mereka lakukan itu contohnya kayak yang udah aku jelasin tadi, misalnya memberikan training karyawan, atau menghitung turnover karyawan, sampai dengan analisis strategi kedepannya dari Human Resource Department ini. Human Resource Department sebagai divisi dalam perusahaan yang sangat jelas sebagai pengguna dari Human Resource Information System memiliki keuntungan dari pengimplementasian Human Resource sendiri. Ada 3 yang dapat saya kumpulkan. Yang pertama ada penerimaan dan perekrutan atau hiring and recruitment. Nah, jadi Human Resource Information System ini sangat ngebantu banget sih bagi pelaku manajemen sumber daya manusia dalam melakukan perekrutan, di mana saat ada banyak sekali ratusan CV masuk ke perusahaan. Kalau dulu secara konvensional mungkin si supervisor atau manajer bakal memilah secara manual ya, kayak CV yang masuk mereka lihat secara manual satu persatu, di mana sekarang di saat ada HRIS atau HRIS itu dapat dipilah secara digital dengan sistem dengan beberapa klik aja. Nah, hal ini sangat ngebantu banget karena dapat dilakukan di mana aja dan kapan aja. Kedua, ada pendidikan dan pelatihan. Biasanya nih dalam periode tertentu seorang supervisor atau manajer dalam sebuah perusahaan itu mengatur program keahlian dan pendidikan guna meningkatkan skill dari pegawainya. Nah, dalam hal ini, aplikasi dari Human Resource Information System ini sangat ngebantu nih supervisor dan manajernya dalam memantau kinerja karyawan dalam waktu nyata atau online gitu ya. Dan juga mereka bakal terbantu sih, kayak nantinya bakal program apa yang bakal mereka jalankan bagi mungkin pegawai di divisi A, di divisi B, divisi C. Itu tuh program-program apa yang cocok. Nah, itu dapat dibantu dengan adanya Human Resource Information System dalam menentukan program yang cocok itu tadi. Lalu si pihak dari manajemen tadi ini bisa melihat nih kemajuan karyawannya dalam beberapa periode waktu tertentu, apakah memenuhi target atau biasa disebut dengan key performance indicator atau malah menurun. Yang terakhir ada manajemen keamanan data dan manajemen data. Tadi kan udah aku sebutkan nih kalau HRIS itu memudahkan perusahaan dalam menjalankan berbagai tugas dari manajemen personalianya di mana aja dan kapan aja. Nah, ternyata alasan kenapa hal ini dapat dilakukan di mana aja dan kapan aja adalah karena data-data yang disimpan itu dalam penyimpanan cloud atau secara online gitu ya. Nah, ini dijelaskan nih, agar data tersimpan dengan aman, HRIS memiliki sistem keamanan cloud yang mumpuni untuk memastikan keamanan data perusahaan. Nah, sekedar informasi bagi kalian, untuk memastikan data bahwa terjamin aman, biasanya digunakan HRIS yang sudah mempunyai sertifikasi manajemen kualitas ISO 9001-2015 dan juga keamanan informasi ISO 27001-2013 seperti Grade D HR.
Jadi pada intinya penerapan Human Resource Information System ini dapat membantu para pemimpin di perusahaan agar dapat menghemat banyak waktu dalam proses wawancara, menetapkan tujuan pelatihan, hingga menjadwalkan evaluasi dan lain sebagainya. Intinya segala proses yang berkaitan dengan kepegawaian perusahaan. Nah, itu aja yang udah dapat aku jelaskan untuk kalian tentang Human Resource Information System ini. Apabila ada kekurangan informasi atau salah dalam penyampaiannya, aku mohon maaf banget karena ini pertama kalinya aku dalam melakukan hal vlogging tentang sistem kayak gini ya. Oke, itu aja sih. Dadah. Alhamdulillah. Aduh. I like girls, oh my gosh, big booty, big tits. I like guys too, though, super sexy, big dick. And if you hating on me, ho, then I'm down, big shit. And if you curious, I got you, baby girl, quick fix. How the fuck you date a guy when you're bi? You're a fake ass dyke. I don't like you, I won't lie. You cannot date both. Pick a side, pick a side. Do you like fucking girls or do you like fucking guys? I like both.